لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya setiap manusia yang diutus di muka bumi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama diantaranya orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, dan ada pula orang yang kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa jauh daripada keimanan dan takwa itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan iman, kesempatan Islam, sehingga kemudian mampu terlaksana salat isya dan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah kita telah memasuki puasa atau malam yang ke-28. Insyaallah besok kita masuk ke puasa yang ke-28. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setiap amalan yang kita lakukan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu, siapapun yang kemudian melaksanakan amal kebaikan, maka kemudian dia akan diganjar atau dihadiahi oleh Allah berupa surga yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ada pula kemudian orang-orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, maka kemudian dia akan diganjar pula dengan neraka yang kemudian di dalamnya penuh dengan siksa. Oleh karena itu di sini kami ingin menyampaikan beberapa sebab-sebab yang harus kita hindari supaya kemudian kita terhindar daripada siksa api neraka. Pada dasarnya sebab-sebab kemudian manusia itu dimasukkan ke dalam neraka meliputi dua hal. Yang pertama, sebab yang secara langsung mengeluarkan dia daripada agama Islam, dan kemudian dia kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Dan kemudian macam yang kedua, yaitu hanya kemudian dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Artinya dia keluar daripada agama Islam, tapi kemudian dia tidak kekal di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab-sebab apa saja yang kemudian dapat menjerumuskan setiap pelakunya itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sebab yang pertama asyirku billah, yaitu bagaimana kemudian kita syirik kepada Allah. Asyirku secara bahasa itu adalah syarikat, atau kita yang memiliki syarikat daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam arti yang lain bahwasanya syirik itu kita pada satu kesempatan menyembah Allah, tapi pada kesempatan yang lain kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena pada dasarnya ketika kita setiap sholat fardu ataupun sholat sunnah senantiasa kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Oleh karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ketika hambaku membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian apa saja yang ia minta pasti akan dikabul. Sebagaimana ketika Nabi Zakaria meminta keturunan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka ketika Nabi Zakaria berdiri di mihrabnya meminta keturunan daripada Allah, maka kemudian langsung datang jawaban pada saat itu,
Ya, an inna nubasyiruka bi Yahya. Kemudian Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria langsung namanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yahya. Ini maka kemudian di antara hal yang mustajab doa itu ketika kemudian kita sedang dalam posisi berdiri dalam sholat dan meminta kepada Allah sesuai apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah sebab yang pertama. Kemudian syirik, artinya kita yang menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya ya, menyekutukan dalam rububiyah Allah, artinya itu rububiyah itu adalah kita meyakini ya, dalam akidah kita ada tauhid, namanya tauhid rububiyah, itu kita meyakini bahwasanya Allah kemudian yang mengurus segala alam semesta, yang mengurus rizki ya, yang mengurus kemudian hidup dan matinya manusia, dan yang mengurus stabilitas alam semesta ini ya. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini bagaimana kemudian hanya Allah lah yang berhak disembah, tidak ada kemudian Tuhan yang lain ya, yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai Tuhan ya. Maka dalam hal ini juga kemudian hal yang pertama kali dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu yaitu tentang menjauhi dosa syirik ini ya. Sebagaimana dalam Quran surat Luqman itu ya bunayya inna syirka ladzulmun azim ya, wahai anakku, sesungguhnya dosa syirik itu adalah dosa yang besar ya. Dan kata Imam Al-Ghazali, di antara ya a'dhamul kabair ataupun dosa-dosa yang paling besar itu tingkatan yang paling tinggi itu adalah dosa syirik. Maka kita senantiasa menjauhi daripada itu semuanya. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah ya. Sesungguhnya siapapun orang yang kemudian berbuat syirik kepada Allah, haramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga ya. Kalau kita sudah berbuat syirik, maka seakan-akan kita tidak punya kesempatan lagi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahunna, akan tapi tempat kembalinya itu adalah api yang menyala-nyala. Wa ma lidzalimina minan ansor, dan adapun orang-orang zalim itu tidak akan pernah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berasal Al-Maidah ayat yang ke-72. Yaitu sebab yang pertama syirik, kemudian sebab yang kedua adalah al-kufru billah ya, yaitu kafir ataupun mengingkari eksistensi Allah ya, tidak percaya dengan adanya Allah dan tidak pula percaya dengan adanya para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga tidak percaya dengan hari akhir. Padahal kita sudah tahu semuanya, harus meyakini rukun iman itu yang harus kita yakini, supaya kita ada bedanya dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu ya, yang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'un itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu ya. Menurut Ibnu Katsir bahwasanya orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mempercayai akan adanya hari pembalasan. Sedangkan kita ya yang beriman kepada Allah, kita meyakini bahwasanya hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan itu pasti akan dilalui ya, insyaallah. Ini diantaranya sebab yang pertama, dan sebab yang kedua yaitu syirik dan juga kafir terhadap kekuasaan Allah dan nikmat-nikmatnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ya. Artinya bahwasanya ini diantara ciri-ciri orang munafik, yang satu kesempatan dia mengatakan beriman kepada Allah, satu kesempatan dia mengatakan tidak beriman. Artinya dia orang munafik itu memiliki dua muka ya, dia memiliki topeng ya. Ini munafik itu memiliki topeng. Yang di balik topengnya itu ada sifat busuknya ya. Jadi kalau dia bersama orang-orang beriman, dia mengatakan beriman. Kalau dia bersama orang-orang kafir, maka dia akan mengatakan saya tidak beriman ya. Nah, ini diantara sebab-sebab yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat kami sampaikan, terlebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.